Bun, tolong bagi tips dong. Aku itu udah nggak ada sensasi asam lambung, udah nggak perih, udah nggak begah. Pokoknya udah enak makannya, tapi kok masih susah ya, kayak narik napas gitu, kayak berat gitu, nggak plong. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi karena aku juga pernah ngalamin hal ini. Aku bakal berbagi sesuai dengan pengalaman aku dan juga tips-tipsnya apa aja. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku dapat kabar baik lagi. Ada beberapa orang yang udah sembuh yang ngechat aku, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Dan juga mereka menginformasikan kalau mereka adalah udah sembuh, saat ini udah normal lagi. Tapi aku tetap menekankan, menyarankan ke mereka semua, meskipun udah sembuh tapi tetap terapkan 3P. Kalau mau nyoba makanan-makanan pantangan boleh, tapi secukupnya dan jangan berlebihan, jangan keseringan juga. Karena asam lambung GERD anxiety itu adalah susah banget penyembuhannya dan gampang kambuhnya. Itu adalah hal yang pernah aku alami juga. Makanya saat ini aku tuh kalau makan hanya nyoba beberapa suap doang ya, icip-icip kayak bakso ya. Kemudian pokoknya makan-makan yang aku icip-icip di video itu hanya beberapa suap doang, karena aku tuh masih menghindari seperti itu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait sensasi asam lambung yang sudah berkurang. Jadi tadi itu ada ya yang ngechat aku, Bun, aku itu udah gak ada sensasi asam lambung, ya udah gak perih, udah gak begah, pokoknya udah normal. Tapi kok kayak masih berat gitu ya, masih ngap, masih sulit tarik napas. Ini juga pernah aku alami sih pada saat itu ya. Cepat capek, gampang capek, itu disebabkan oleh asam lambung juga ya. Aku tuh sampai pernah dulu EKG dan juga aku pernah rongsen karena aku tuh takut ini ada apa sih, kok kayak berat banget ya di dada gitu ya. Apalagi tarik napas itu kayak nggak plong gitu. Aku juga udah rongsen, ternyata memang nggak ada apa-apa, itu adalah hanya dari sensasi asam lambung GERD. Langsung saja aku bakal bagi tipsnya. Jadi bagi kalian yang mengalami hal ini, lakukan beberapa tips berikut ini, semoga membantu dan bermanfaat. Yang pertama itu adalah kalian harus rajin berjemur di panas matahari ya. Pokoknya matahari pagi kalau bisa ya. Olahraga jalan kaki dulu, kayak treadmill gitu ya, jalan pelan-pelan. Kemudian setelah itu kalau misalnya nggak kuat jalan, berjemur aja. Setelah itu kalian lakukan pernafasan diafragma. Jadi pernafasan diafragma itu tarik nafas dalam-dalam ya ke perut, kemudian ditahan dulu sekitar 3-5 detik, lalu dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Biasanya aku lakukan itu adalah 4-10 kali. Alhamdulillah sih membantu aku ya. Kemudian selain itu juga lakukan relaksasi yoga atau meditasi. Itu juga sangat membantu kita karena kita bisa lebih tenang pikirannya, lebih fresh, pokoknya lebih enjoy. Itu enak banget rasanya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita uap diri kita sendiri ya. Meskipun paru-paru kita bersih ya, atau misalnya gak ada gangguan paru-paru, aku itu selalu inisiatif sendiri. Aku kadang mikir ini kok ngap gitu ya, ada apa sih gitu. Jadi aku itu selalu masak air sampai mendidih banget. Setelah itu aku tuangkan ke baskom, lalu aku tetesin dengan menggunakan minyak telon atau minyak kayu putih ya, sekitar 3-5 tetes. Lalu aku hirup ya. Aku hirup uapnya. Kadang sampai beberapa kali ganti air ya, pokoknya sampai benar-benar enakan di badan aku ya, di dada itu. Jadi kita tuh napasnya jadi pelong gitu ya, nggak ngap lagi, nggak sesak lagi. Tapi jangan sudah dilakukan sekali nggak ada perubahan ngeluh ya. Aku juga nggak instan kok teman-teman, aku juga butuh waktu, butuh kesabaran, butuh pengorbanan dan air mata sehingga aku bisa melewati semuanya. Jadi itu adalah cara yang ketiga. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa menenangkan pikiran kita ya, karena kalau misalnya banyak pikiran ya, itu asam lambung kita bakalan naik. Apalagi kita kalau misalnya gampang emosi, jadi harus ditata pikirannya, emosinya harus dikontrol. Jangan dikit-dikit emosian, jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit nangis. Karena kalau misalnya nih kita lagi nangis atau lagi emosi, itu semuanya bakalan keluar ya.
Jadi asam lambung itu juga bakal naik ya. Pikiran itu berpengaruh banget sama namanya pencernaan ya, sama lambung kita. Makanya aku itu dulu menghindari banget yang namanya emosian, yang namanya marah-marah, yang namanya ngoceh-ngoceh. Jadi udah abaikan aja meskipun itu hal yang membuat kalian gak senang. Jadi harus dijaga juga atau dikontrol pikirannya. Seperti itu ya. Nah selain itu juga terapkan pola makan. Pola makannya sering tapi kecil ya porsinya, dan juga hindari yang berlemak. Biasanya nih kalau kita anggap itu katanya asam lambung kita naik ke dada ya, sampai ke esofagus. Jadi hal yang harus kita lakukan itu adalah menjaga pola makan juga. Aku dulu menjaga pola makan itu adalah 2 jam sekali makan dengan porsi kecil. Tapi setelah konsumsi atau setelah makan makanan aku 2 jam sekali ini, aku lanjut ngemil cemilan-cemilan biskuit yang aku suka dan yang aman sama aku. Kemudian selain itu juga aku makan buah-buahan yang aman tentunya buat aku, dan aku juga selalu sedia oatmeal, buah kurma. Jadi aku tuh kemana-mana selalu sedia cemilan-cemilan aku, buah-buahan aku yang aman ya untuk aku. Jadi seperti itu ya, dijaga pola pikirnya, pola makannya, kemudian juga terapkan pola hidup sehat. Jadi agar nggak kambuh-kambuhan, karena itu semuanya ada hubungannya sama asam lambung ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah nggak ada sensasi, itu berarti nanti akan mulai membaik. Tetap terapkan pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehat, dan juga tentunya nggak boleh begadang ya, jangan kecapean juga. Kemudian jangan lupa konsumsi vitamin ya. Kalau misalnya kalian mau makan vitamin atau mau konsumsi vitamin, bisa konsultasikan ke dokter. Kalau dulu sih aku pada saat berobat itu aku konsultasi ke dokter. Dok, aku boleh nggak sih konsumsi vitamin ini? Boleh nggak sih minum vitamin ini? Aku tuh dulu seringnya vitamin B kompleks dan juga Neurobion Forte yang warna pink. Bun, boleh nggak sih kalau misalnya aku minum Imbos atau misalnya vitamin-vitamin yang lainnya, Fatigon, multivitamin yang lainnya? Kemarin sih pada saat aku kontrol, aku tanyakan, boleh nggak sih dok kalau misalnya kita minum Imbos atau kayak Enervonse gitu-gitu ya? Boleh kok ya, yang jelasnya kita harus sadar diri, kita punya riwayat asam lambung GERD. Jadi kita konsumsinya atau kita minumnya itu adalah setelah makan nasi. Jangan mentang-mentang baru bangun tidur kesiangan langsung minum Enervonse, jangan ya. Itu nanti juga bisa memicu naiknya asam lambung kita. Jadi kalau bisa kita selalu konsumsi obat-obatan ataupun vitamin setelah makan, kecuali obat lambung yang diresepkan oleh dokter. Jadi seperti itu ya untuk tips aku yang biasa aku lakukan. Pokoknya ini jangan kecapean, kontrol pikirannya ya. Kalau udah capek istirahat, jangan dipaksa kerja, karena pekerja itu nggak bakalan lari ya. Yang penting kita sehat, nanti kita bisa lanjut kerjaannya lagi. Kemudian selain itu juga harus happy ya. Jadi kalau misalnya kita senang, kalau misalnya pikiran kita senang, itu juga sensasi-sensasi itu bakalan menghilang. Kalau pengalaman aku sih seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan yang udah tanya, yang udah request, yang udah komentar-komentar di kolom video aku, semoga nonton video ini. Terima kasih kalian selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku agar aku makin semangat buat videonya untuk kalian semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!